Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama saya. Di sini saya akan membahas tentang akuntansi keuangan lanjutan 1, terkhususnya di bab 6 tentang penjualan angsuran. Saya Sabrina, C02185113, Akuntansi Universitas Sulawesi Barat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Apa itu penjualan angsuran? Penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayarannya dilaksanakan secara bertahap. Yaitu pertama, pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima pembayaran pertama sebagian dari harga penjualan, down payment. Dan yang kedua, sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. Beberapa bentuk perjanjian atau kontrak penjualan angsuran yaitu yang pertama, perjanjian penjualan bersyarat, conditional sales contract, di mana barang telah diserahkan tetapi hak atas barang masih berada di tangan penjual sampai seluruh pembayarannya sudah lunas. Dan yang kedua, pada saat perjanjian ditandatangani dan pembayaran pertama telah dilakukan, hak milik diserahkan kepada pembeli tetapi dengan menggadaikan atau menghipotekkan untuk bagian harga penjualan yang belum dibayar kepada si penjual. Dan yang ketiga, hak milik atas barang sementara diserahkan kepada suatu badan atau trust sampai pembayaran harga penjualan dilunasi. Setelah lunas, trust ini menyerahkan hak atas barang ke pembeli. Dan yang keempat, beli sewa atau lease purchase, di mana barang yang telah diserahkan ke pembeli. Pembayaran angsuran dianggap sewa sampai harga dalam kontrak telah dilunasi. Setelah itu, hak milik berpindah ke pembeli. Penjualan angsuran dengan bentuk-bentuk perjanjian tersebut di atas biasanya dilaksanakan untuk barang-barang tidak bergerak, seperti gedung, tanah, dan aktiva-aktiva tahan lama lainnya. Selanjutnya, untuk menghindari kemungkinan kerugian, faktor yang diperhatikan oleh penjual yaitu yang pertama, besarnya pembayaran pertama. Down payment harus cukup menutup semua kemungkinan penurunan harga barang dari semula barang baru menjadi barang bekas. Yang kedua, jangka waktu pembayaran, di mana di antara angsuran satu dengan yang lain hendaknya tidak terlalu lama atau tidak lebih dari 1 bulan. Dan yang ketiga, besarnya angsuran periodik harus diperhitungkan cukup menutup kemungkinan penurunan nilai barang-barang yang ada selama jangka pembayaran yang satu dengan pembayaran berikutnya. Masuk ke pengakuan laba kotor dalam penjualan angsuran. Pada umumnya pengakuan laba kotor dalam transaksi penjualan angsuran ada 2 cara. Yang pertama, laba kotor diakui untuk periode di mana penjualan dilakukan, dan yang kedua, laba kotor dapat dihubungkan dengan periode di mana realisasi pembayaran telah terjadi sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya kita bahas yang pertama tentang laba kotor diakui untuk periode terjadinya transaksi penjualan. Pada cara ini, transaksi penjualan angsuran diperlakukan seperti halnya transaksi penjualan kredit. Laba kotor yang terjadi diakui pada saat penyerahan barang dengan ditandai oleh timbulnya piutang atau tagihan kepada langganan. Apabila prosedur demikian diikuti, maka sebagai konsekuensinya pengakuan terhadap biaya-biaya yang berhubungan dan dapat diidentifikasi dengan pendapatan-pendapatan yang bersangkutan harus pula dilakukan. Dan yang kedua, tentang pengakuan laba kotor dihubungkan dengan periode-periode terjadinya realisasi penerimaan kas. Pada cara ini, laba kotor yang terjadi diakui sesuai dengan jumlah uang kas dari penjualan angsuran yang direalisasikan dalam periode-periode yang bersangkutan. Prosedur ini biasanya dipergunakan untuk kontrak-kontrak penjualan yang jangka waktunya melampaui 1 periode akuntansi. Dalam hal ini ada beberapa prosedur yang dapat menghubungkan tingkat keuntungan dengan realisasi penerimaan angsuran pada perjanjian penjualan angsuran. Yang pertama, penerimaan pembayaran pertama dicatat sebagai pengembalian harga pokok, cost dari barang-barang yang dijual. Setelah seluruh harga pokok kembali, maka permintaan selanjutnya baru dicatat sebagai keuntungan. Yang kedua, penerimaan pembayaran pertama dicatat sebagai realisasi keuntungan yang diperoleh sesuai dengan kontrak penjualan. Sesudah seluruh keuntungan yang ada terpenuhi, maka penerimaan-penerimaan selanjutnya dicatat sebagai pengumpulan kembali atau pengembalian harga pokok. Yang ketiga, setiap penerimaan pembayaran yang sesuai dengan perjanjian dicatat baik sebagai pengembalian harga pokok, cost, maupun sebagai realisasi keuntungan di dalam perbandingan yang sesuai dengan posisi harga pokok dan keuntungan yang terjadi pada saat perjanjian penjualan angsuran ditandatangani. Metode-metode tersebut memberikan kemungkinan untuk melampaui keuntungan proporsional dengan tingkat penerimaan pembayaran angsuran. Next, penjualan angsuran untuk barang-barang tak bergerak.
Perbedaan antara harga penjualan dengan harga pokoknya dicatat sebagai laba kotor yang belum direalisasi. Diakui dengan memindahkan sebagian saldo rekening laba kotor yang belum direalisasi ke dalam rekening realisasi laba kotor. Kita masuk ke contoh soal. PT Sentana bergerak dalam bidang jual beli harta tak bergerak, menjual rumah kepada Tuan Hartono seharga 2.500.000. Harga pokoknya 1.500.000, pembayaran pertama down payment sebesar 500.000. PT Sentana dan Tuan Hartono sepakat menghipotekkan rumah tersebut dari Tuan Hartono kepada PT Sentana sebesar 2 juta. Akte hipotek ditandatangani pada 1 September 1980, dibayar dalam jangka 5 tahun, pembayaran tiap 2 tahun sebesar 200.000 dengan bunga hipotek 12% setahun, biaya lain untuk menyelesaikan akte sejumlah 50.000. Jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi yaitu ini di penjualan angsuran untuk barang-barang tak bergerak. Di 1 September 1980 yang pertama itu dijual sebuah rumah dengan harga 2.500.000. Harga pokok rumah sebesar 1.500.000. Jurnal yang dapat dilihat yaitu laba diakui pada periode penjualan, yaitu piutang bertambah, piutang Tuan Hartono ini bertambah jadi 2.500.000. Rumah dijual seharga 1.500.000 di posisi kredit, sehingga diperoleh laba penjualan rumah sebesar 1 juta di posisi kredit. Selanjutnya, jurnal untuk laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran. Sama seperti tadi, piutang Tuan Hartono 2.500.000 di posisi debit dan rumah di posisi kredit 1.500.000. Dan laba kotor yang belum direalisasi deferred gross profit sebesar 1 juta. Di nomor 2, penerimaan pembayaran pertama down payment sebesar 500.000 dan hipotek U atau K untuk saldo yang belum dibayar sebesar 2 juta. Jurnal untuk laba diakui pada periode penjualan yaitu kas bertambah karena penerimaan pembayaran pertama yaitu sebesar 500.000 di posisi debit. Selanjutnya hipotek, untuk hipotek yang saldo yang belum dibayar sebesar 2 juta di posisi debit. Dan selanjutnya piutang Tuan Hartono sebesar 2.500.000 di posisi kredit. Jurnal untuk laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran. Sama seperti tadi, kas sebesar 500.000 di posisi debit, hipotek 2 juta di posisi debit, dan piutang Tuan Hartono sebesar 2.500.000 di posisi kredit. Ketiga, pembayaran biaya-biaya komisi dan pengurusan akte hipotek dan lain-lain sebesar 50.000. Jurnal laba diakui pada periode penjualan dan laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran sama, yaitu ongkos penjualan debit 50.000 dan kas di posisi kredit sebesar 50.000. Keempat, pada tanggal 31 Desember 1980, bagian A, bunga yang masih harus diterima atas hipotek 12% untuk jangka waktu 4 bulan. Jadi jurnal untuk laba diakui pada periode penjualan dan jurnal pada laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran itu sama, yaitu bunga hipotek yang akan diterima sebesar 80.000 di posisi debit dan pendapatan bunga sebesar 80.000 di posisi kredit. Kenapa bunga hipoteknya 80.000? Karena hipotek 12% untuk jangka waktu 4 bulan. Jadi rumusnya itu 4/12 kali 12% kali 2 juta sebesar 80.000. Bagian B, laba kotor yang direalisasi adalah sebagai berikut. Langsung saja masuk ke jurnal laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran, yaitu laba kotor yang belum direalisasi sebesar 200.000 posisi debit dan realisasi laba kotor sebesar 200.000 di posisi kredit. 200.000 ini didapatkan dari 40% kali 500.000 sebesar 200.000. Selanjutnya nomor 5, menutup rekening-rekening nominal kerugi laba. Yang pertama itu jurnal laba diakui pada periode penjualan, yaitu laba penjualan rumah sebesar 1 juta, pendapatan bunga 80.000,
pada ongkos penjualan sebesar 50.000 dan rugi laba sebesar 1.030.000. Selanjutnya, jurnal untuk laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran, yaitu realisasi laba kotor sebesar 200.000, pendapatan bunga 80.000 pada ongkos penjualan 50.000 dan rugi laba sebesar 230.000. Di poin menutup rekening ini, akun-akun yang di atasnya tadi ditutup dengan posisi apabila kredit, maka di akun ini menjadi debit. Begitupun sebaliknya, apabila akun yang tadi debit, untuk menutup rekeningnya menjadi kredit. Keenam, pada tanggal 1 Januari 1981, reversal interest untuk bunga yang akan diterima pada akhir 1980 untuk jurnal laba diakui pada periode penjualan dan jurnal laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran sama, yaitu pendapatan bunga 80.000 pada bunga hipotek yang akan diterima sebesar 80.000. Selanjutnya nomor 7, 1 Maret 1981 diterima pembayaran angsuran hipotek sebesar 200.000 dan bunga hipotek sebesar 120.000. Langsung saja jurnalnya untuk laba diakui pada periode penjualan dan laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran itu sama, yaitu kas sebesar 320.000, 200.000 tambah 120.000 jadi 320.000, posisi debit. Pada hipotek 200.000 dan pendapatan bunga 120.000 di posisi kredit. Kedelapan, 1 September 1981 diterima pembayaran angsuran hipotek 200.000 dan bunga dari pokok hipotek sebesar 1.800.000 dari 20% untuk jangka waktu 6 bulan, yaitu 108.000. Jurnal untuk laba diakui pada periode penjualan dan laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran juga sama, yaitu kas sebesar 308.000 pada hipotek 200.000 dan pendapatan bunga sebesar 108.000. Kesembilan, pada tanggal 31 Desember 1981, adjustment bunga hipotek dari pokok, yaitu kita buka di jurnal laba diakui pada periode penjualan dan laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran itu sama, yaitu bunga hipotek yang akan diterima sebesar 64.000 pada pendapatan bunga sebesar 64.000. B. Laba kotor yang direalisasi 40% dan pembayaran angsuran yang diterima 1.800 sebesar 400.000 atau 160.000. Langsung masuk ke jurnal laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran, yaitu laba kotor yang belum direalisasi sebesar 160.000 pada realisasi laba kotor sebesar 160.000. Ke-10, yaitu menutup rekening-rekening nominal kerugi laba. Untuk jurnal laba diakui pada periode penjualan, yaitu pendapatan bunga sebesar 212.000 pada rugi laba sebesar 212.000. Ada perbedaan di jurnal laba diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran, yaitu pendapatan bunga 212.000, realisasi laba kotor sebesar 160.000 pada rugi laba sebesar 372.000. Jadi, apabila pembayaran angsuran hipotek dari Tuan Hartono dapat diterima sesuai dengan perjanjian yang ada, maka kedua metode pengakuan laba kotor atas transaksi penjualan angsuran tidak berakibat perbedaan jumlah pendapatan bunga yang diperoleh dalam setiap tahun bukunya. Akan tetapi, laba atau rugi bersih yang diakui pada setiap tahun buku di antara kedua metode itu akan tetap berbeda. Itulah pemaparan saya tentang materi penjualan angsuran di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini. Semoga berkah, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah.